Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Gunawan Takwa, NIM A3512101 dari kelas C. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apa itu dinamika kependudukan Indonesia? Dinamika kependudukan Indonesia adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk yaitu natalitas. Natalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1.000 penduduk per tahun. Dikutip dari buku geografi oleh Bambang Utoyo, secara umum angka kelahiran atau fertilitas terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Yang kedua yaitu mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melewati batas administratif atau batas negara. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, tujuan dari diadakannya sensus penduduk yang pertama, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Yang ketiga, mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Nah, di sini ada upaya pemerintah dalam mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, pemerataan pembangunan. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan. Yang ketiga, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Yang keempat, program transmigrasi. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.